Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Santoso SHI selaku Kepala SMP NU 1 Malang, yang kami hormati Ibu Khalifah FPD calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo, dan tidak lupa seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP NU 1 Malang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata tentang budaya positif pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SMP NU 1 Malang, di sini saya sebagai moderator akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat pemaparan materi diseminasi budaya positif. Acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam doa penutup. Baik Bapak Ibu Guru SMP NU 1 Malang, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab pada pagi hari ini, acara pada pagi hari ini bisa berjalan tanpa ada suatu halangan apapun. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk Bapak Ibu Guru SMP NU 1 Malang untuk bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
sekolah kepada Bapak Haji Santoso SHI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Khalifah MBD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo dan SMP Nusantara Malang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Nusantara Malang yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan destinasi dengan lancar tanpa adanya suatu apapun. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dunia dan akhir. Bapak Ibu Guru serta CGP selamat Ibu Khalifah MBD yang saya banggakan, bahwa kegiatan seperti ini, diseminasi budaya positif, adalah hal yang sangat penting. Dan tentunya saya mengapresiasi kepada Khalifah atas ikut sertaannya dalam kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo. Ini adalah bentuk di mana sosok guru ingin mengupgrade diri, ingin mengupgrade diri supaya kualitas pendidikan bisa lebih baik. Hal ini senada dengan apa yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, bahwa filosofi pendidikan siapa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beguni hadaya ing madya mangkarsa ing arsa tulodo beguni hadaya seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya aksi nyata diseminasi positif seperti ini, saya harapkan dari Bu Khalifah selaku CGP ini bisa didesignasikan, bisa disampaikan, bisa disalurkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan harapan saya dengan adanya seperti ini, Bapak Ibu guru nantinya juga mempunyai motivasi untuk bisa lebih. Tentunya jangan selesai nyaman di zona yang nyaman, karena kita ini harus mampu mengikuti kodrat, mampu baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Selain itu juga sesuai dengan alur tirta, kita harus mengalir menyesuaikan zaman dan menyesuaikan teknologi yang ada. Kita jangan hanya terpaku, terkekang dengan masa-masa kita. Dulu belum ada yang namanya aplikasi apa, belum adanya teknologi yang canggih seperti saat ini. Nah, gambaran dari adanya diseminasi ini, saya harapkan pada Bapak Ibu guru semua ini mempunyai motivasi dan termotivasi untuk bergerak sesuai dengan slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Maka dari itu monggo bareng-bareng, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi. Maka dari itu monggo masih ada kesempatan di
bulan ini sedang ada pendaftaran CGP angkatan 11. Monggo kepada Bapak Guru semangat bareng-bareng, kita pasti bisa. Yang penting kita sudah mencoba dulu, masalah nanti diterima atau tidaknya itu Allah alam. Yang jelas Allah tidak akan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah nasib. Kita harus positif thinking, kita pasti bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Tentunya banyak untuk kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Intinya shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya pemaparan materi diseminasi budaya positif kepada Ibu Khalifah MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Santoso SHI selaku Kepala Sekolah SMP NU 1 Watu Malang, kepada Bapak Ibu Guru SMP 1 Watu Malang yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan rahmat yang telah diberikan Allah, kemudian memberikan Nabi yang agung kepada kita, beliau akan membawa kita menuju suatu kemenangan zaman akhir, tetap masih dalam suatu kemenangan dalam keadaan Islam dan nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali bahwasanya hari ini saya melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 9 dan untuk minggu ini sudah selesai pada modul 1.4 yaitu bagian aksi nyata. Aksi nyata di bagian modul ini yaitu tentang diseminasi aksi nyata, di mana di situ adalah pemberian atau penyebaran budaya positif, ya, penyebaran budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kita tahu pendidikan menurut Hiajah Dewata adalah menuntun semua kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar murid di masa depan bisa hidup bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam di sini bahwasanya setiap anak yang lahir itu sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Jadi anak itu lahir bukan menjadi kertas polos tanpa apa-apa, tetapi sudah ada takdir yang Allah tuliskan dahulu di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita sebagai guru, nah disinilah yang disebut sebagai menuntun sesuatu kodrat yang sudah ada dalam diri murid. Kemudian juga harus menuntun dalam kodrat zaman. Zaman kita ya Pak Amin, dulu belum ada mobil ya Pak Amin ya. Nah sekarang sudah banyak mobil. Zaman kita SMA sudah ada HP Pak? Belum ada HP. Sekarang sudah ada HP. Maka dalam pembelajaran juga kita harus mengikuti kodrat zaman. Untuk apa? Agar kita dan murid-murid semua yang kita ajarkan itu bisa hidup sebagai manusia maupun anggota
lebih bahagia. Oke, sejenak ada video sebentar. Ada beberapa video yang bisa dilihat bersama-sama. Tentunya video ini akan kita sering lihat ya, peristiwa-peristiwa seperti itu di sekolahan-sekolahan yang sekarang ini kita alami. Memang tidak semuanya, namun ketika salah satu dari kegiatan tersebut kemudian ada di sekolahan kita, itu bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu semuanya? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi Bu, tadi yang Ibu lihat dari depan, tidur saat jam pelajaran. Ada lagi tadi yang disampaikan? Tidak menggunakan ikat pinggang. Oke, ternyata semua itu merupakan suatu hal yang kecil, namun itu adalah suatu pelanggaran yang kadang akan disepelekan kalau kita tidak teliti. Melihat hal itulah, maka saya mengangkat tema untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, pada konsep ini ya, budaya positif itu konsep nomor 1.4 yang pertama adalah disiplin positif, 2 teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu semua? Coba sebentar, kita bermain sejenak, ada game. Bisa dibaca sebentar? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, ya. Anda sebagai A, berarti di sini kan akan berpasangan. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Siapa yang menjadi A? Silakan salah satu menjadi A. Mengepalkan tangan. Anda bayangkan Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda itu apa yang dipegang itu suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan Anda. Jika sampai lepas, maka akan hancurlah sesuatu di dalam kehidupan Anda. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, yang satunya menjadi yang B, yang satunya, ya, yang B dengan segala cara akan membuka kepala tangan Bapak Ibu yang tadi menjadi A. Boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sesuatu hadiah atau uang agar kepala tangan itu bisa dibuka. Coba kita praktekkan bersama-sama. Yuk, berpasangan Bapak Ibu semuanya. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B, yang satu mengepal, yang satu membuka, berusaha membuka sekuat tenaga. Yang A ngepal, yang satu akan membuka, berusaha membuka. Ayo.
ada sesuatu yang sangat berharga. Ayo Pak Faiz, bagaimana kepalanya bisa terbuka atau tidak? Bagaimana Pak Faiz bisa terbuka? Oke, Bu Andi bagaimana Bu Andi? Belum bisa. Kenapa kok belum bisa? Kepalanya terlalu kuat. Oke. Bagaimana dengan Pak Restu dan Pak Amin? Bagaimana? Sangat mudah. Ternyata Pak Amin sama Pak Restu tadi sangat mudah. Kalau di belakang ya, bagaimana Pak? Bagaimana? Oh, sangat mudah. Oke. Kita akan belajar kenapa kok yang satu bisa sekuat tenaga tidak bisa dibuka, kemudian yang Pak Amin sama Pak Restu bisa dibuka, Pak Faiz juga akan bisa dibuka. Nah, ternyata ya ini tuh mengibaratkan kita semua. Ini mengibaratkan dalam kita menjalankan kegiatan, ya. Di sini ada yang namanya teori kontrol, ya. Ada yang namanya teori kontrol. Kenapa tadi Pak Restu pada saat membuka tangannya Pak Amin, kenapa mudah? Karena tidak berusaha berkoordinasi. Ya. Kemudian bagaimana Pak Amin? Kenapa tadi pada saat dibuka sama Pak Restu tangannya kok mudah dibuka? Ada apa alasannya? Ini karena tidak terlalu kuat. Oh iya, oke. Itu kita kembali lagi bahwasanya Pak Amin pada saat memegang genggaman, Pak Restu berusaha sebaik mungkin dengan berbagai cara. Kalau Pak Amin tidak memberikan, membuka, maka tidak akan terbuka. Nah, disinilah kita sebagai guru juga belajar dari hal ini. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita karena mereka punya kehendak, mereka punya rasa. Kalau mereka mempertahankan diri, kita tidak bisa merubah mereka, kita tidak bisa mengontrol mereka. Tetapi kenapa kalau setiap hari dikasih tugas dia melaksanakan ya? Bagaimana coba? Bu Binti sebagai guru tidak bisa mengatur muridnya. Tetapi pada saat Bu Binti minta tolong, Bu Hermi, tolong saya buatkan PPT. Kenapa Bu Hermi kok mau? Kenapa? Kenapa kok Bu Hermi mau? Pada saat dimintai tolong sama Bu Binti untuk melakukan sesuatu hal, ada apa? Kenapa mau? Apa? Kenapa mau membantu orang lain? Ayo, kenapa? Bu Anggi, tolong. Kalau Bu Anggi itu kenapa pada saat mungkin saya, Bu Anggi minta tolong dong. Kenapa? Kenapa kamu mau menolong orang lain? Karena sudah menjadi kewajiban kita. Kalau alasannya, oke. Nah, sehingga pada saat kita membuka diri, berarti yang mengontrol kita bukan orang lain, tetapi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya mau diajak oleh Bu Binti. Kalau saya mengatakan Bu Binti mengatakan Biva, ayo kita bersih-bersih, saya mengatakan tidak dan tidak, maka Bu Binti tidak bisa mengontrol saya. Begitu pula sebaliknya, Bu Binti sekarang kita jadwalnya untuk
Sehingga kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun, tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu pula dalam teori kontrol ya, bahwasanya stimulus itu adalah sesuatu yang berasal dari kita. Stimulus yang ada, realitas kebutuhan kita sama. Maaf, ternyata di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Antara murid kita kelas 7 yang terdiri dari 20 anak, mereka tidak memiliki kebutuhan yang sama. Mereka unik, memiliki kebutuhan masing-masing. Di sini saja antara Bu Binti, Bu Anggi beda, Pak Amin, Pak Faiz beda. Semuanya akan berbeda, tidak bisa disamakan, ya. Tidak bisa disamakan. Semua orang melihat hal yang sama, tidak bisa. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya di sini, Pak Jalan menghadap saya akan beda dengan yang Bu Anggi di sana menghadap saya juga berbeda. Dari posisi Bu Anggi akan menghadap saya mungkin dari sebelah sini, yang dari Pak Jalan dari sini. Sama halnya kita melihat watak dari anak-anak kita, murid-murid kita itu tidak akan ada yang sama. Dari stimulus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita? Tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita akan berbeda. Begitu pula murid-murid kita di kelas 8 yang jumlahnya 25 anak juga memiliki pandangan yang berbeda-beda pula. Dalam stimulus orang lain mengatakan bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya saya sendirilah yang bisa mengontrol diri saya. Seperti tadi permainan membuka dan menutup. Kalau yang berusaha menutup, dia tidak berusaha untuk membuka, maka dia akan menutup walaupun apapun caranya. Kenapa kok tadi mudah? Karena yang dibuka membuka diri, memperbolehkan, mengizinkan dirinya diatur oleh orang lain. Coba tadi, apapun akan genggam. Tapi ketika dibuka kan berarti kamu sudah bilang, Bapak Ibu sudah mengatakan ya sudah ini dibuka saja. Kalau kita yang menyuruh membuka maka akan terbuka. Tapi kalau kita mengatakan ini digenggam maka tetap akan tergenggam. Oke, begitu nih Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ayolah Bu Anggi, ayolah Bu Anggi, ikut saya nanti kalau ikut saya tak jajake bakso. Nah, di situ kan walaupun rujukan, tetapi ketika Bu Anggi tidak mau, maka dia tetap tidak mau. Pak Faiz, minta tolong ya. Pokoknya nanti kalau Pak Faiz menolong saya, nanti Pak Faiz tak anterin pulang, misalkan seperti itu. Kalau Pak Faiz tidak mau, ya tidak mau, ya kan? Sama, Bu Binti pun kita tidak akan bisa, ya, untuk mengontrol orang lain dengan rujukan hanya menangkal saja. Tetapi dalam teori kontrol, semuanya kita adalah menang, menang dan menang. Oke, kita lanjutkan kembali untuk berikutnya, yaitu ya, kadang kita terhadap anak didik kita, terhadap murid-murid kita selalu bilang disiplin. Coba, apa dalam benak kita yang kita bayangkan tentang disiplin dari Bu Binti? Disiplin adalah mematuhi aturan, peraturan yang ada. Oke, tolong dari Pak Restu. Disiplin adalah tepat waktu. Tepat waktu. Kalau dari Pak Amin, Perilaku sesuai dengan ketentuan. berperilaku sesuai ketentuan yang ada. Oke, Bu Anggi, apa itu disiplin? Bayangan Bu Anggi itu apa kalau disiplin? Sebuah apa?
bahwa disiplin itu suatu aturan. Betul Pak Faiz? Iya, Pak Faiz juga sepakat. Bagaimana sepakat kalau disiplin itu aturan? Oh sepakat, ya oke. Bagaimana Pak Jalan? Oh sepakat. Ada yang tidak sepakat di sini? Ya, memang dalam benak kita yang namanya disiplin itu selalu terbayang yang namanya aturan dan aturan. Tetapi betulkah di situ hanya sebuah aturan saja? Nah, mari kita kembalikan lagi tentang apa sebenarnya itu disiplin. Oke, di sini disiplin menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Indonesia sudah merdeka? Sudah ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-disiplin positif. Oke, sebentar. Disiplin positif. Dia mengatakan bahwa arti kata dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri sendiri. Dari murid-murid, supporter dan pelaku, disiplin dari dalam diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan kuliah, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita. Hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau disiplin adalah peraturan yang dibuat oleh diri sendiri agar diri ini bisa mencapai tujuan yang mulia. Berarti bertingkah laku yang baik. Oke, terima kasih Ibu Binti ya. Jadi kita untuk disiplin positif berperilaku yang baik yang berasal dari kita sendiri. Nah, untuk kurikulum sekarang kita tahu semua Bapak Ibu, kita adalah kurikulum merdeka. Oke. Untuk melaksanakan kurikulum merdeka kita terhadap anak didik kita, murid-murid kita, diharapkan kita dalam pembelajaran menerapkan yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, yang pertama apa lagi? Oke, di situ ada ya, dan diurutkan dari sebelah kanan ke bawah. Yuk bersama-sama kita lihat. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kunci utama dalam pembelajaran. Sehingga kita dalam pembelajaran utamakan tujuan adalah menciptakan atau menuntun anak agar anak itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Setelah itu tercapai, ya, ini tidak sendiri-sendiri tetapi berkelanjutan. Di dalam proses pendidikan, dalam pembelajaran, anak dilatih untuk mandiri. Tidak hanya student center, kegiatan pelajaran guru terus seperti di depan, terus menerangkan, murid hanya mendengarkan. Tidak, sekarang sudah bukan zamannya. Ya, itu zaman zaman dulu, zaman nenek kakek kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Kenapa harus bernalar kritis? Karena murid-murid kita sudah di zaman yang serba digital, yang akses internet sudah bisa dipegang di tangan mereka. Sehingga kalau kita tidak membawa teman-teman kita, tidak memberikan pembelajaran kepada anak didik kita dengan bernalar kritis, takutnya nanti anak-anak kita, murid-murid kita akan terbawa globalisasi. Mereka dengan budaya yang dari luar akan ditiru padahal tidak sesuai dengan budaya kita, budaya Indonesia, budaya Timur ya. Kemudian yang
dengan berbagai macam karya yang mereka inginkan, yang mereka minati, yang mereka inginkan. Saya ingin karya yang berupa apa? Dipersilakan. Yang penting masih sesuai dengan tujuan pembelajaran atau konten yang diberikan. Kemudian yang kelima, gotong royong. Diharapkan dari murid-murid kita satu sama lain memiliki jiwa gotong royong. Ini adalah simbol masyarakat Indonesia, ya. Simbol masyarakat Indonesia itu hidupnya suka bergotong royong. Bisa diceritakan dalam pembelajaran mereka menggunakan kelompok-kelompok. Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita di dalam kelas pembelajarannya menggunakan kelompok, maka di situ akan membuat anak didik kita, murid-murid kita memiliki rasa bergotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kebinekaan global. Kita harus tanggap Bapak Ibu. Dalam pembelajaran kita itu sudah di eranya globalisasi, sehingga mari kita bersama-sama dalam melaksanakan pembelajaran manfaatkan gadget yang ada, manfaatkan lab komputer. Pak Amin pembelajaran bahasa Arab ya Pak Amin ya, pembelajaran bahasa Arab. Bisa tidak kira-kira menggunakan komputer ataupun HP? Bisa. Dengan cara apa Pak Amin? Misalkan saya share itu materinya di situ katakan untuk cari lagi atau apa. Oke, tepuk tangan buat Pak Amin dong. Bahasa Arab juga bisa dilakukan menggunakan digital Bapak Ibu ya. Apalagi pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Jawa, semuanya akan bisa kita akses menggunakan digital yang ada agar kita bisa mengikuti proses zaman. Oke, untuk berikutnya di sini ada yang disebut sebagai yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Biasanya Bapak Ibu mohon maaf ini, kalau ada anak kita, murid kita tidak mengerjakan tugas, nah kira-kira apa yang Ibu Andi lakukan pada anak yang tidak mengerjakan tugas tadi? Disuruh mengerjakan di luar ruangan. Kalau Pak Faiz, kalau ada anak yang terlambat, biasanya suruh apa Pak Faiz? Berdoa di mana? Oh, di halaman. Oke. Kalau Pak Restu, kalau ada anak yang tidak mengerjakan atau mungkin tidak memakai baju sesuai dengan ketentuan harinya, misalkan untuk hari Sabtu harusnya pakai pramuka. Nah, ternyata anak itu menggunakan biru putih, apa yang dilakukan Pak Restu? Oke, ada tidak lanjut? Oke, terima kasih untuk semuanya. Bahwasanya di situ kita akan melaksanakan yang disebut kedisiplinan ya Bapak Ibu. Nah, untuk teori yang sekarang saya sajikan, di situ kita bisa memberikan peringatan. Ya, peringatan itu kita bisa bedakan. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Coba kita perhatikan antara hukuman, konsekuensi, restitusi Bapak Ibu. Coba perhatikan sejenak. Kita cek dari hukuman. Kalau kita menghukum murid, kita kembalikan lagi, kita membayangkan kita sedang menjadi murid waktu itu. Kalau kita dihukum rasanya bagaimana Bapak Ibu waktu itu? Menyakitkan. Ya, oke. Terus apa lagi kira-kira pada saat kita dihukum waktu itu? Tidak terima, sedih. Oh iya, oke, sedih Pak Restu. Terus apa lagi? Tidak terima ya biasanya, terus di belakang menggerutu. Besok saya tidak akan kayak gini lagi atau bagaimana? Ada yang besok langsung tertib,
Pas datang sama Bu Iva sudah terlambat, dari rumah sudah lari, ternyata sampai sekolah suruh lari 10 kali di lapangan. Dia akhirnya besok tidak berangkat. Nah, itu menyakitkan sekali ya, namanya hukuman. Kemudian untuk sekarang kita belajar apa itu konsekuensi dan restitusi. Kedisiplinan bisa kita terapkan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah jika peraturan itu sudah diberikan kepada anak-anak semua dan semua guru juga sudah mengetahui, dan akibat dari pelanggaran mereka juga sudah mengetahui, maka itu disebut sebagai konsekuensi. Sedangkan restitusi itu kita mengembalikan ke anak. Misalkan di sini Bu Binti jadi murid saya pura-puranya ya. Pada saat Bu Binti kemudian melakukan pelanggaran, saya mengingatkan seperti ini. Nah, ini sudah jam 7. Betulkah untuk sekolahan kita masuknya jam 7? Betul, Bu. Nah, itu mempertanyakan. Kalau yang terlambat misalkan Bu Binti berangkat sudah 7:30. Nah, kalau restitusi itu menanyakan ya dengan baik. Oke, Binti, apakah ini sesuai dengan keyakinan kamu yang ada di sekolahan ini? Ya. Apa keyakinan kamu ketika sekolah di sini berangkat pada jam berapa? Jam 7, Bu. Nah, sekarang sudah jam berapa? 8. Nah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu? Ya, seperti itu. Sehingga restitusi itu merupakan pilihan biar anak itu mengetahui kesalahan yang dibuatnya sendiri dan mengetahui pula apa yang akan nanti dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau hukuman cenderung atau istilahnya satu pihak, hanya dari guru dan murid tidak mengetahui apa-apa, yang tahu dia hanya akibatnya saja. Tetapi kalau yang namanya restitusi itu adalah guru mempertanyakan kepada murid-muridnya, kemudian ditanya keyakinan yang ada. Oke, untuk berikutnya adalah keyakinan kelas. Untuk melaksanakan disiplin positif tanpa dengan harus kita menggunakan hukuman, kita bisa menggunakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bisa kita buat ya antara guru dengan murid yang ada di kelas kita. Untuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, tidak rinci. Sedangkan peraturan bersifat rinci. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, diterapkan di lingkungan yang ada, disepakati oleh warga kelas, kemudian warga kelas juga berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi peraturan tetapi dibuat secara bersama-sama antara guru dengan murid. Itu namanya keyakinan kelas, seperti Bapak Ibu. Oke, untuk lanjutannya begini Bapak Ibu dulu. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas ini tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Kelas kita adalah kelas menengah, tingkatan SMP. Kelas 7, 8, 9 tidak bisa disamakan dengan keyakinan kelas yang ada di SD. Juga tidak bisa disamakan dengan keyakinan kelas yang ada di SMA. Misalkan yang atas itu ada kelas 1 dan kelas 5 itu tingkatan SD. Ya.
itu adalah keyakinan kelas 7, itu beda. Kalau kelas 1 sampai kelas 6 karena itu masih SD ya, sehingga yang ringan-ringan saja. Yang penting anak itu tahu anak apa peraturan di dalam kelas, harus bagaimana terhadap guru, bagaimana terhadap teman, bagaimana di lingkungan. Anak akan menjawab dengan sangat singkat. Perlu belajar, senang, tidak dinakali teman. Nah, itu adalah peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati dari murid-murid waktu di SD. Dan kalau sekelas atas sudah mulai berpikir lebih abstrak lagi, bersikap positif, menjadi yang terbaik, menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, membantu orang lain. Nah, sedangkan yang di kita adalah kelas 7. Nah, untuk psikologi anak yang sudah di tingkat menengah atau SMP itu kalau tinggi lagi biasanya pemikiran mereka, misalkan di situ kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada lagi tentang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, jadi anak-anak kita sebagai anak-anak yang tingkatannya sudah menengah ya Bapak Ibu ya, kita terhadap mereka juga akan bisa memberikan keyakinan kelas dengan meminta saran dari murid-murid kita. Misalkan di sini kita membuat keyakinan kelas dari ibu sendiri, Bipa sebagai gurunya dan Bapak Ibu semua jadi muridnya, mohon maaf ya. Apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati? Ingat ya, kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang akan kita buat bersama dan nanti kita juga akan melaksanakan bersama-sama. Misalkan secara lisan saja di sini, Anggi, apa yang kamu pikirkan untuk peraturan kelas kita? Kalau masuk kelas terlambat nanti bisa disediakan Oke, ada lagi, ayo. Peraturan yang ada di kelas kita atau sekolahan kita. Tidak boleh membuli. Apa sih Berni? Saling membantu. Oke, yang di sini bapak-bapak, di sini jadi murid dulu. Ayo, apa Mami? Apa peraturan yang ada yang disampaikan? Apa ya Pak? Bajunya bagaimana Pak Amin? Bajunya? Oh, harus rapi. Pak Restu? Tidak boleh berangkat terlambat. Ini biar dapat semua sampai di sini. Ayo Pak Faiz, apa Pak Faiz peraturan? Maaf ini sedang suci anak ya, bukan Pak ya. Ayo Pak Faiz, apa Pak Faiz? Peraturan apa yang ada di sekolah kita, bukan itu di kelas maupun di sekolah secara umum? Apa jalan dulu? Jagalah kebersihan. Sudah ketemu Pak Faiz? Oke, artinya disiplin seragam ya Pak Faiz. Bu Binti, ini Binti ya, silakan belum. Keyakinan kelasnya yang pertama, tidak boleh berbicara kotor. Kemudian yang kedua, harus mempunyai akhlak yang baik terhadap guru dan warga sekolah. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Nanti seperti itu terhadap anak didik kita, terhadap murid-murid kita, kita juga akan melakukan yang namanya keyakinan kelas. Untuk apa? Agar mereka disiplin berasal dari aturan mereka, bukan kita yang mengatur. Mereka yang memberikan aturan dan mereka juga yang akan melaksanakan. Dengan seperti itu mereka akan nego, akan senang, ya, akan senang. Karena itu bukan, kalau aturan kan dari Bapak Ibu guru terus, tahunya kita melanggar dihukum. Nah, dengan adanya keyakinan kelas
keyakinan ke kelas, kita sebagai guru memberikan contoh. Guru tugasnya apa? Misalkan nanti ditanya sama anak-anak, mereka nanti akan menjawab. Ada yang menjawab mengajar, mendidik, terus apa lagi? Mengatur, memberi, dan lain sebagainya. Kemudian tugas murid apa yang dari guru? Belajar, mencoba, menghasilkan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tugas guru bukan menyakiti dengan menghukum murid-murid tanpa mempertimbangkan psikologi dan lain sebagainya. Guru tidak memaksa untuk belajar. Ya, di situ tugas guru itu menuntun, makanya di situ kadang anak-anak akan menjawab sesuai dengan pemikiran mereka. Oke, kemudian tugasnya guru bukan apa lagi? Tidak menyakiti dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang untuk zaman dulu kita kalau sama gurunya diam, anak-anak sudah langsung ikut diam. Tetapi sekarang gurunya diam, anak semakin rame. Ya, sehingga di situ kita membutuhkan yang disebut sebagai keyakinan kelas itu agar mereka membuat peraturan untuk diri mereka sendiri. Seperti itu. Ya, sehingga disebut sebagai keyakinan kelas. Bukan peraturan. Kalau peraturan hanya dari sekolahan atau dari Bapak Ibu guru saja, anak tidak tahu apa-apa. Kalau keyakinan kelas, peraturan yang dibuat secara bersama-sama, dan itu ide dari masing-masing anak. Guru hanya menuntun saja, biar anak yang mencetuskan sendiri idenya seperti tadi itu. Begitu ya. Untuk yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokoknya? Bertahan hidup. Bu Binti, untuk mempertahankan hidup Bu Binti bagaimana caranya? Bekerja ya. Oke, bertahan hidup dengan bekerja ya. Kalau ada orang yang sedang, maaf tadi contoh yang di depan video ya, ada anak yang sedang malak, ya tahu malak ya, meminta dengan paksa. Kemudian apa yang akan Pak Amin lakukan pada saat dipalak sama temannya sendiri, Pak Amin? Akan membela diri, berarti beliau tetap akan mempertahankan hidupnya. Tidak mau hidup kita ditekan oleh orang lain. Indonesia merdeka. Pada zaman dulu Indonesia masih terjajah oleh orang luar. Apa-apa selalu diatur oleh orang luar. Sekarang sudah merdeka, makanya kita bisa mengatur negaranya sendiri. Untuk mempertahankan hidup kita, bagaimanapun caranya pasti akan dilakukan. Selain bertahan hidup, manusia juga membutuhkan yang namanya penguasaan. Saya tidak mau dijajah oleh orang lain. Saya tidak mau diatur oleh orang lain. Saya ingin hidup merdeka, hidup bebas. Ya, oke, seperti itu ya. Sehingga saling keterkaitan antara penguasaan, kebebasan. Pada saat Bu Andi minta tolong anak-anak, atau mungkin masih berikan tugas, anak-anak tidak mengerjakan. Apa yang Bu Andi rasakan di sini kalau anak-anak itu tidak mengerjakan tugas? Kecewa. Berarti Bu Andi di sini itu memerlukan yang namanya penguasaan, ya, membutuhkan kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Ingin menguasai sesuatu, kehendak kita dituruti oleh murid saja itu sudah yang disebut sebagai penguasaan. Kita bisa menguasai orang lain. Kemudian pada saat kita di kelas, terus ada teman kita yang
rasakan? Sakit hati katanya ya. Berarti di situ kita harus memahami anak-anak kita juga. Sebagai guru, sebagai murid juga memerlukan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, diterima dimanapun berada. Kita saat bepergian kemudian ada orang yang tidak menerima kita. Kita berangkat ke kantor, ada teman yang cuek terhadap kita, sakit sekali. Berarti di sini kita sebagai manusia memiliki dasar ingin diterima dimanapun kita berada. Dan kita juga butuh kesenangan. Fine. Oke, tepuk tangan bersama-sama. Bapak Ibu tersenyum, Bapak Ibu senang, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Apa mau Pak Faiz hidupnya bersedih terus Pak Faiz? Bagaimana? Oh tidak mau. Setiap kita memerlukan apa yang namanya kesenangan ya Bapak Ibu semua. Oke, di sini Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru kadang lupa, ya. Kita seolah-olah sudah paling benar dalam melaksanakan kedisiplinan. Kita seolah-olah sudah paling benar dalam melaksanakan kedisiplinan ke sekolah begitu, gitu. Tetapi kita harus tahu bahwasanya ilmu yang baru dan kita terapkan dan itu lebih baik itu adalah suatu kanugrahan untuk kita semua. Kalau dulu yang kita tahu untuk junjung tinggi ketertiban, anak yang melanggar langsung kita hukum. Namun di sini ada ilmu baru Bapak Ibu semuanya. Setelah saya ikut di JGP Angkatan 9 ini, saya baru tahu juga bahwasanya kita sebagai guru harus mengetahui yang disebut sebagai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam kita menerapkan kedisiplinan di sekolah maupun di dalam kelas. Yang pertama, dan ini yang biasa kita laksanakan Bapak Ibu guru, apa itu? Penghukum. Padahal kita tadi tahu ya, saat kita menjadi murid, kita dihukum rasanya sakit. Begitu pula pada saat kita sekarang ini ada anak yang kiranya melanggar aturan, tiba-tiba langsung dihukum. Loh, kenapa kamu terlambat? Jam tahu jam 7 udah harusnya masuk. Nah, ini biasanya nadanya dulu suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya melotot. Coba Pak Amin dipraktekkan kalau kata melotot bagaimana? Iya. Besok Pak Amin kalau pas lagi ada anak yang terlambat langsung pada takut semua Pak Amin kalau seperti itu ya. Mata melotot, jadi biasanya naik. Nah, biasanya guru yang suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, kemudian tangannya naik, itu memperingatkan memang betul. Niat kita memperingatkan agar anak kita disiplin. Namun di sini ini ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Ya, ini tidak tepat jika kita lakukan untuk anak didik kita. Kita kembalikan didik kita. Seandainya kita yang jadi murid, kemudian kita dipelototi seperti itu tanpa mau tahu alasan yang kita lakukan. Nah, semoga dengan ini kita bertobat ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi seorang penghukum. Ada lagi selain untuk penghukum. Nah, di sini juga ada posisi kontrol seorang guru, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Murid merasa bersalah, rendah diri. Kata-kata yang terlalu lembut akan seperti ini misalnya. Misalnya Bu Anggi terlambat.
diam saja. Anggi, ini jam berapa, Mak? Sudah jam 7:30. Kenapa kamu terlambat, Mak? Gitu, kemarin juga sama. Kamu gak kasihan sama ibu. Nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu seperti itu terus, Mak. Nah, jadi ketika guru mengatakan kalau aku nanti dimarahin kepala sekolah, murid kita akan merasa bersalah sekali. Nah, di situ ayatnya kalau anak yang memang hatinya kadang tidak, kan ada ya anak yang cuek, ada anak yang sensitif. Yang sensitif itu akan down sekali. Aku tuh ya ternyata membuat ibu saya dimarahi. Saya jadi anak yang tidak berguna ini. Nah, sehingga dia akan merasa menjadi rendah diri. Sehingga kita usahakan menghindari yang tadi nomor 1, juga menghindari yang nomor 2, membuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga apa? Nah, untuk posisi kontrol yang ketiga itu kita bisa menerapkan diri sebagai teman. Emang bisa? Kita orang tua, guru, anak kita kan masih kecil bisa dijadikan teman. Kira-kira bisa nggak? Bisa, iya bisa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena tidak menghardik, juga tidak melotot sambil tangannya dinaikkan. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan mengatakan seperti ini, misalkan Pak Amin tidak memakai sepatu, misalkan seperti itu. Kemudian saya sebagai gurunya akan memposisikan diri sebagai teman. Amin, kenapa nak? Kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya? Nanti dengan cara tidak langsung, karena tadi tidak memakai apa? Tidak memakai sepatu, harusnya sepatunya hitam, tapi memakai sepatu warna lain, putih misalkan ya. Kenapa nak? Kok hari ini ada sesuatu yang berbeda ya? Oh begitu. Kalau keyakinan kelas yang kita sepakati apa sepatunya? Oke. Besok lagi maukah kamu memperbaikinya? Oke, besok lagi diperbaiki ya. Nah, ada posisi seperti ini sebagai teman sambil goyor, sambil bercanda. Ada posisi negatif dan positifnya. Negatifnya kadang anak itu melonjak, besok menyepelekan, itu negatifnya. Positifnya kita menjadi lebih dekat sama anak, sama murid-murid kita akan lebih dekat. Apa yang mereka alasankan, mereka pikirkan, mereka latar belakangnya itu apa, kita akan bisa mengetahui dengan kita memposisikan diri sebagai seorang teman terhadap murid-murid kita. Selain itu, ada lagi untuk posisi yang berikutnya, yaitu posisi pemantau, Bapak Ibu. Posisi pemantau di sini berarti namanya memantau kan apa? Mengawasi ya Ibu ya. Oke. Mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau pada saat anak melakukan pelanggaran akan mempertanyakan tentang ketertiban atau peraturan. Misalkan Pak Faiz
kepada anaknya, kepada anak didik, apa aturannya, bagaimana itu sebagai seorang pemantau. Ya, guru hanya memberikan mempertanyakan apa tugasnya, apa ketertibannya, apa peraturannya. Di situ sebagai posisi kontrol. Yang kelima ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu di posisi manajer. Kita kalau bekerja menjadi posisi manajer bagaimana? Dan tingkatan yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi karyawannya, apa jadi satpamnya, apa jadi manajernya? Suka yang mana? Oh, suka yang jadi manajernya. Alasannya apa Bu Binti? Kenapa ingin jadi manajernya? Atau mungkin bayarannya lebih banyak? Jabatannya lebih tinggi. Jabatannya lebih tinggi. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Binti Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ternyata posisi manajer itu jabatannya lebih tinggi. Ya, sehingga kita sebagai guru pun harus memposisikan diri sebagai seorang manajer terhadap murid-murid kita. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita bisa menggunakan posisi teman dan posisi pemantau digunakan pada saat kita menjadi seorang manajer. Terus bagaimana kira-kira? Kayak apa? Seorang manajer itu nanti tidak hanya mempertanyakan peraturan saja, tetapi bisa mempertanyakan keyakinan peraturan yang sudah mereka buat dan kita kembalikan kepada mereka. Tujuannya agar mereka mengingat kembali apa kesepakatan, apa keyakinan yang telah mereka buat, kemudian mereka menyadari kesalahannya sendiri dan dilanjutkan. Mereka murid-murid kita bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya sendiri dan diperbaiki menggunakan ide-idenya sendiri pula. Begitu Bapak Ibu ya, di sini di posisi manajer. Nah, untuk melakukan kegiatan posisi kontrol dalam melakukan pendekatan terhadap anak pada saat melakukan pelanggaran agar kita tidak hanya menggunakan posisi penghukum, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa Pak restu bisa? Apa yang di depan? Segitiga restitusi. Maaf ya Pak, restu bukan restu tapi resti itu ya Pak. Restitusi ya. Segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi berarti dalam pikiran kita apa yang kita bayangkan Pak Amin? Sebuah apa? Segitiga restitusi. Oke, apa yang ada yang dibayangkan Bapak Ibu semua segitiga restitusi? Berarti kita apa? Kalau gambar apa yang ada di bayangan sini? Ayo Mbak Anggi, ada bayangan apa? Kalau ada tulisan segitiga restitusi yang di benak sini sudah tergambar. Pertama kali apa yang ada? Gambar segitiga. Ya, tepuk tangan buat Mbak Anggi. Ya, segitiga restitusi di sini otomatis dalam bayangan kita juga akan ada yang namanya gambar segitiga. Ya sudah pasti. Oke, terus sekali yang disampaikan sama beliau. Oh, sudah. Maaf.
segitiga. Betul sekali Bu. Segitiga restitusi ini bisa kita gunakan dalam kita menyelesaikan masalah anak didik kita, Bapak Ibu. Apa saja di situ? Ada yang posisi paling bawah. Yang posisi paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kita bisa memberikan kekuatan terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Di sini bukan berarti terus kita setuju dengan yang anak-anak langgar, bukan ya. Hanya saja agar anak itu tidak down, agar anak itu tahu bahwasanya setiap manusia pasti memiliki namanya kesalahan. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Iya, semuanya pasti ya namanya manusia. Kemudian ada lagi yang ke atas namanya validasi tindakan yang salah. Mempertanyakan kepada murid kita, betulkah yang dilakukan? Apakah itu sesuai dengan pribadi kamu? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang ada? Itu namanya validasi tindakan. Kalau tidak bagus, kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan, kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang kamu buat? Apa yang kamu percayai di dalam sekolahan ini terhadap apa yang kamu lakukan? Nah, itu bisa kita tanyakan. Keyakinan kelas yang kita sepakati bagaimana? Kamu melakukan seperti ini, memang kamu tujuannya apa? Itu juga bisa kita berikan Bapak Ibu. Dari segitiga restitusi menstabilkan identitas itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengubah identitas anak yang tadi sudah melanggar, dia merasa dihalang-halangi itu adalah melakukan sebuah kesalahan. Anak yang melanggar karena sedang mencari perhatian, kadang Bapak Ibu camper. Mungkin di rumah maaf, anak didik kita itu tidak semuanya berasal dari orang tua yang baik saja. Yang bapak ibunya di rumah, yang ibunya siap membuatkan makanan, kemudian pulang menyambut, bapaknya bekerja, pagi berangkat sore pulang. Tidak semua anak kita seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang maaf, anaknya itu ternyata dititipkan simbah. Bapaknya kerja sendiri, ibu kerja sendiri. Ada yang sudah tidak punya bapak, ibu kerja sendiri. Ada yang bapak sudah kerja, ibunya kerja, kemudian anaknya juga ikut ke simbahnya karena ibu kerja keluar negeri. Sehingga di situ tugas kita untuk mengayomi anak-anak kita, membuat mereka merasa aman di sekolah, merasa senang, ya. Sehingga ketika mereka mencari perhatian dengan membuat pelanggaran, itu kita tidak langsung sewenang-wenang memberikan hukuman. Dia hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang dia lakukan itu berbenturan atau belum sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah ataupun keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kalau kita langsung mengkritik dia akan marah, dia akan kecewa, Bapak Ibu. Kita harus bisa reflektif agar bisa meyakinkan anak dan tidak menyakiti anak. Dari menstabilkan identitas, setelah selesai menyelesaikan valid, kemudian kita lanjut ke validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah atau valid misbehavior, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar kita sebagai guru, kebutuhan kenapa Pak Amin bekerja, Pak Amin? Untuk mencari nafkah dan ibadah. Bu Anggi juga untuk apa harus membuat masakan setiap hari?
pasti memiliki tujuan. Begitu pula anak-anak kita, murid-murid kita tercinta, pada saat mereka melakukan pelanggaran apapun itu bentuknya, mereka itu memiliki suatu tujuan. Ada yang sudah kita dicampur lah, sepatunya baru, warnanya putih, mau tak pamer ke teman-teman. Pakai, padahal tahu itu suatu pelanggaran. Ada mungkin di rumah dia sedang broken home, orang tuanya tidak ada yang bisa dijadikan curhat, akhirnya dia berangkat sekolah terlambat karena malam dia begadang berpikir dan tidak menemukan solusi, paginya bangun terlambat dan berangkat sekolah terlambat. Banyak hal yang mereka lakukan, ternyata mereka memiliki suatu tujuan yang maaf ya, kadang kita tidak mau tahu alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran. Nah, mulai hari ini mari kita bersama-sama, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, tanyakan dulu apa motivasinya dia melakukan hal itu, apa tujuannya, apa latar belakang dia melakukan hal itu, ya, sehingga nanti kita akan lebih tahu dari kegiatan yang mereka lakukan dalam pelanggaran. Kita sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, mereka sudah mengatakan saya alasannya bla 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 bla. Nah, di situ kita akan bisa tahu Bapak Ibu. Setelah tahu dari tujuan mereka yang mereka lakukan, kita akan menanyakan keyakinan single value, ya. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah satu tadi apa Bapak Ibu? Stabilkan identitas. Kemudian di tingkat laku yang telah divalidasi. Tadi apa? Validasi tindakan. Yang ketiga, maka akan siap anak untuk dibuktikan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Dari tadi kan anak tidak dihadir, hei Faiz, nah, dia sudah langsung takut. Tetapi dengan kita menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan anak tidak langsung takut, tetapi dia nanti akan care, menjawab sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada, sesuai dengan keyakinan yang telah dibuatnya. Misalkan, Herni, kamu bajunya tidak sesuai hari ini. Apa keyakinan kelas yang ada seharusnya? Nanti akan dijawab kira-kira sama Berni sebagai anak. Kenapa hari ini harusnya pakai pramuka, pakai baju batik? Nah, itu akan membuat anak lebih nyaman. Pada saat menjawab seperti itu, apa yang dirasakan? Takutkah atau menjawab dengan senang hati? Akan menjawab dengan senang hati tentunya, ya begitu pula dengan anak-anak kita. Pada saat kita menanyakan suatu hal yang mereka kerjakan, yang di situ kita lihat sebagai sebuah pelanggaran, tapi kita mempertanyakannya dengan baik-baik, maka dia pun juga nanti akan menemukan dan mengakui kesalahan apa yang dia perbuat. Dia akan bagaimana cara memperbaiki diri. Dia nanti dengan sendirinya akan dengan leluasa, dengan senang hati memberikan ide atau gagasan untuk memperbaiki diri. Ini ada sebuah video Bapak Ibu. Ada dua anak yang masuk. Maaf tidak terdengar ya orang tuanya. Ya. Itu ada video pada
sedang menyelesaikan masalah kedua murid saat mereka bertengkar dalam kelas, Bapak Ibu. Kita memvalisasi menstabilkan identitas dulu pada saat mereka terjadi kemarahan, alasannya apa, kenapa kita bisa mendukungnya, bukan berarti kemudian kita mendukung dari kesalahan yang ada, tetapi alasannya. Waktu itu Mbak Elsa itu bertengkar sama Visa sama saya itu, kemudian keduanya sempat berantem di dalam kelas. Saya panggil dengan alasan yang satu mau meminjam buku tetapi salah ambil, kemudian yang satu ternyata yang dibaca adalah diary, kemudian yang satu marah-marah itu. Kita bisa stabilkan dulu, dia marah dan malu karena diarynya dibuka sama teman ya. Kita bisa memberikan validasi tindakannya atau menstabilkannya dulu ya. Ya, kita pasti marah dong ketika buku diary kita sebagai buku privasi kita itu akan dibaca oleh orang lain. Kita seolah-olah itu ngepro ya, membela, tapi di situ pembelaan kita harus diatur juga. Kemudian yang satu ketakutan, saya merasa bersalah. Kita memberikan stabilan kepada yang satu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu juga saya juga pernah melakukan kesalahan. Setelah itu kita masuk ke yang kedua, validasi tindakan, betulkah? Kemudian kita menanyakan keyakinan yang ada. Kalau tidak sesuai, kemudian kita kembalikan apa yang akan kalian lakukan, keyakinan pasien bagaimana, terus mau bagaimana lanjutannya. Kita serahkan kepada mereka, dan mereka sendiri yang memiliki ide-ide itu untuk memperbaiki diri sendiri. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, oke, untuk yang terakhir kita kemarin ziarah ke Surabaya. Pulangnya beli tomat. Selesailah pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir sudah sampai di sini. Guru Kirian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Ya, untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab pada Bapak Ibu guru SMP MU 1 Watu Malang untuk bisa menanyakan terkait materi diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Monggo untuk Bapak Ibu guru untuk bisa menanyakan. Ya, ini tadi Bapak Ibu guru sudah mengumpulkan pertanyaan Bu di tempat saya. Ya, pertanyaan pertama ini dari Bu Herni. Apa yang akan dilakukan Bu Iva selaku CGP untuk bisa menggerakkan rekan sejawat dan murid untuk bisa melakukan budaya positif tersebut? Langsung saja ya, biar nanti satu persatu. Tentunya di sini dalam melaksanakan tugas menggerakkan budaya positif yang ada di sekolahan kita, saya tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Bagaikan jari ini, jari kita ada 5. Tidak mungkin saya sendiri menjadi kelingking.
tanpa bapak ibu guru semua, tanpa bapak ibu guru semua, dan tanpa kepala sekolah. Dan juga tidak mungkin saya akan bisa berjalan tanpa anak-anak kita, Bapak Ibu. Sehingga saya selaku CGP berusaha untuk mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama, mari kita melaksanakan budaya positif yang ada. Kita mulai dulu dari yang paling kecil yang sudah biasa kita lakukan, dan kita tumbuhkan kembali 5S. Apa 5S yang biasa di tempat kita biasanya? Senyum, salah, sopan, santun. Ya, saya sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Saya butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Tidak hanya dukungan verbal atau kata-kata, tetapi butuh dukungan secara nyata. Pak Amin menunjukkan kegiatannya, kegiatan positifnya apa? Seperti yang sudah ada. Anak-anak juga sama, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu guru juga, kita bersama-sama, mari. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan sekolahan kita yang berbudaya positif. Jangan sampai saya nanti melaksanakan, Pak Amin melaksanakan, nanti Bu Bintinya malah lupa ya Bu Binti, sehingga kita harus bersama-sama. Saya jadi jendek, Bu Binti jadi jempol, ya. Anak-anak nanti yang jadi telunjuk, jadi jari tengah, jadi yang lain. Bapak Ibu guru juga sama. Saya membutuhkan Bapak Ibu guru semua, dan kita sama-sama saling membutuhkan. Karena tangan kita dalam menggenggam tidak bisa sendiri-sendiri dengan jari sendiri-sendiri. Kita bisa menggenggam kuat jika jari kita bersama-sama. Begitu Ibu, terima kasih. Ada lagi? Oke. Ini Bapak Ibu guru termasuk aktif-aktif Bu Iva, karena banyak pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang kedua ini dari Pak Faiz. Menurut Bu Iva, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Dan pertanyaan yang ketiga ini, di sekolah kita kan sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah terlaksana. Nah, apakah Bu Iva punya program yang direncanakan untuk menambah budaya positif di sekolah kita? Seperti itu. Untuk budaya positif yang bagaimana? Yang kedua, Ya. apa pentingnya? Menciptakan budaya positif itu sangat penting Bapak Ibu. Karena dengan adanya budaya positif yang ada di sekolahan kita, maka secara otomatis nanti anak didik kita akan tercipta menjadi profil pelajar Pancasila yang seutuhnya. Pendidikan itu tidak 1 hari, 2 hari, besok jadi Bapak Ibu. Tetapi memerlukan yang namanya proses, kebiasaan-kebiasaan. Bagaimana anak-anak akan mengikuti apa yang dituliskan di papan 5S jika gurunya tidak memberikan contoh. Ya, sehingga kita sebagai guru harus memberikan teladan, memberikan contoh. Anak-anak tidak terlambat, nah gurunya juga jangan sampai terlambat dulu. Kita memberikan contoh. Anak-anak suruh berangkat pagi, gurunya harus berangkat pagi. Jangan sampai kemudian nanti anak-anak mengumpulkan tugas, setelah terkumpul juga tidak dikoreksi. Itu kan juga sama saja bukan merupakan budaya positif. Untuk budaya positif itu sebenarnya mudah, harus kita lakukannya, sudah terbiasa di tempat kita ya. Anak-anak kita luar biasa sekali Bapak Ibu, pagi salim, ya, kemudian sesama teman saling menyayangi, itu sudah budaya positif. Sama Bapak Ibu ketika nyapa juga sopan santunnya sudah kelihatan, sesama teman sapa sopan santunnya. Memang kadang kalanya ada anak yang 1, 2 kadang wah kata-katanya sungguh
pakai seragam sekolah. Kalau mereka di lapangan ya itu pantas, tapi kadang memang ada, tidak menutup kemungkinan anak-anak kita sudah memakai seragam, tetapi di situ kata-katanya seperti orang yang ada di lapangan, ya. Itu penting sekali kita sebagai guru untuk memberikan teladan, memberikan contoh tentang budaya positif. Makanya dari tadi saya menyampaikan saya butuh dukungan secara verbal atau kata-kata, juga secara tindakan dari Bapak Ibu semua. Dan yang tadi terakhir ada pertanyaan, apa yang akan saya lakukan? Apakah ada ide? Ya. Untuk ide saya untuk sekolahan kita kebetulan itu belum ada keyakinan kelas. Belum ada keyakinan kelas sehingga saya kemarin sempat menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pak Restu wali kelas 9. Nah, nanti Pak Restu bersama murid-murid kelas 9 bisa membuat keyakinan kelas. Nanti kalau masih bingung bagaimana caranya, kita akan bisa membuat tutorial lah, atau bersama-sama saya pun juga siap untuk membantu. Kalau untuk Bu Herni kelas berapa Bu Herni? Oh, Bu Herni mapel ya? Mapel. Kalau kelas 8 siapa? Oh, Pak Faiz. Oh iya, Pak Faiz. Nanti juga Pak Faiz bisa kita bersama-sama ya Pak Faiz untuk membuat keyakinan kelas. Oke, begitu. Ada lagi yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini, diseminasinya? Oke, kalau sudah selesai dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup ya? Ya, oke. Kalau sudah cukup, semoga diseminasi hari ini, saya bukanlah orang yang mengomentari ataupun bagaimana, tetapi di sini kita bertugas bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru untuk membawa murid-murid kita menuju cita-cita yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memaksa anak didik kita, tetapi kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka dan kodrat zaman yang ada. Itu saja dari saya kembalikan untuk moderator untuk bisa menutup acara pada siang hari ini. Ya, untuk acara yang terakhir doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Amin Fazol. Sebelum doa penutup, saya di sini sebagai moderator. Apabila banyak kesalahan baik dari tutur kata dan yang lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mari kita tutup doa ini dengan pertemuan ini dengan doa kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amiltu su'aum wa zalamtu nafsi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.